Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Raffi tumbuh di keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Ayahnya seorang tukang becak, sementara ibunya berjualan gorengan di pasar. Hidup mereka pas-pasan, penuh perjuangan. Sejak kecil Raffi dikenal cerdas, cepat belajar, dan punya rasa ingin tahu yang besar. Namun, keterbatasan membuatnya sering minder. Setiap kali ia berjalan ke sekolah, melihat anak-anak lain memakai sepatu bagus dan membawa buku baru, ia hanya bisa menunduk. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya bertahan, semangat ibunya. "Raf, jangan lihat ke atas terus. Orang itu punya rezekinya sendiri. Kamu belajar saja yang rajin. Hidup kita mungkin susah, tapi hati kita jangan pernah miskin," begitu pesan ibunya. Kata-kata itu melekat di dada Raffi. Di sisi lain kota, Arka tumbuh dalam keluarga kaya raya. Ayahnya seorang pengusaha sukses, ibunya seorang wanita karir terpandang. Sejak kecil Arka tak pernah kekurangan. Mainannya mahal, sekolahnya terbaik, liburannya ke luar negeri. Namun, hidup berlimpah itu tak serta-merta membuatnya bahagia. Arka sering merasa berbeda. Ia tak pernah punya kedekatan yang hangat dengan orang tuanya. Ayahnya sibuk dengan bisnis, ibunya sibuk dengan pertemuan-pertemuan penting. Rumah besar mereka sering sepi. Arka tumbuh menjadi remaja yang pemberontak, sering mencari perhatian dengan cara-cara salah. Di balik semua fasilitas mewah, ia merasa kosong. 23 tahun kemudian, takdir memainkan perannya. Raffi yang gigih belajar akhirnya berhasil kuliah berkat beasiswa dan menjadi seorang jurnalis muda. Sementara Arka, meski hidupnya berkecukupan, sering merasa hampa dan mulai bekerja di perusahaan keluarganya dengan enggan. Suatu hari, mereka bertemu dalam sebuah liputan sosial yang diadakan oleh perusahaan Arka. Raffi, sebagai jurnalis, mewawancarai Arka yang mewakili perusahaan. Saat itu, keduanya saling menatap lama. Ada sesuatu yang aneh. Raffi merasa wajah Arka seperti bayangannya di cermin, hanya saja dengan kehidupan berbeda. Sementara Arka merasakan getaran aneh di dadanya, seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang yang sangat dekat. Pertemuan itu berlanjut dengan pertemuan-pertemuan lain. Mereka semakin akrab, orang-orang di sekitar mereka bahkan sering bercanda. Kalian ini saudara kembar ya, mirip banget loh." Awalnya mereka hanya tertawa, tapi lama-lama, ucapan itu menjadi tanda tanya besar. Kebetulan kecil mulai muncul, tanggal lahir yang sama, tanda lahir mirip di lengan, bahkan golongan darah yang sama. Kecurigaan makin kuat ketika suatu hari Raffi datang meliput ke rumah sakit lama tempat mereka lahir. Dari arsip lama, ia menemukan catatan yang janggal, 2 bayi lahir hampir bersamaan. Tapi data di buku catatan tidak sejalan dengan data pasien yang keluar. Raffi mulai gemetar. Raffi menceritakan temuannya pada Arka. Awalnya Arka menolak, menganggap itu hanya kebetulan. Namun setelah dorongan rasa penasaran yang kuat, akhirnya mereka sepakat melakukan tes DNA diam-diam. Hasilnya keluar 2 minggu kemudian, dunia seakan berhenti berputar. Mereka benar-benar tertukar sejak lahir. Raffi sebenarnya anak dari keluarga kaya, Arka sebenarnya anak dari keluarga miskin. Mereka berdua terdiam lama. Tidak ada kata-kata, hanya air mata. Berita itu menghantam dua keluarga. Keluarga Raffi yang miskin merasa hancur sekaligus bersalah. Mereka membesarkan anak orang lain. Sementara keluarga Arka yang kaya merasa terpukul. Mereka kehilangan darah daging sendiri selama 23 tahun. Yang paling terluka justru Raffi dan Arka. Mereka bingung, apakah harus meninggalkan keluarga yang membesarkan mereka demi kembali pada keluarga kandung?
Bagaimana dengan cinta yang sudah tertanam selama puluhan tahun? Raffi merasa marah pada takdir. Kenapa aku harus hidup miskin, berjuang setengah mati? Kalau ternyata aku seharusnya hidup berkecukupan, Arka justru merasa sebaliknya. Kenapa aku hidup berlimpah tapi selalu merasa kosong? Seandainya aku tumbuh di keluarga sederhana, mungkin aku akan lebih bahagia. Akhirnya, kedua keluarga dipertemukan. Suasana haru bercampur canggung. Sang ibu kandung menangis melihat anaknya yang hilang. Sementara ibu yang membesarkan juga menangis, takut kehilangan kasih sayang anak yang sudah ia rawat sejak bayi. Di momen itu, Raffi berkata dengan suara bergetar, "Bu, darah mungkin mengikat kita, tapi hati dan kasih sayanglah yang membesarkan aku. Kalian adalah orang tuaku, meski aku tahu darahku bukan dari kalian." Arka pun menambahkan, "Dan aku, meski aku darah kandung kalian, tapi aku tak bisa begitu saja melupakan mereka yang membesarkanku. Aku punya dua keluarga sekarang. Bukan memilih salah satu, tapi merangkul keduanya." Butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka. Namun pada akhirnya, mereka berdua belajar menerima. Raffi tak lagi menyalahkan masa lalunya. Justru ia bersyukur, kesederhanaan membuatnya tangguh. Arka juga berdamai. Meski hidupnya penuh kekosongan, kini ia tahu kenapa. Karena ada bagian dirinya yang hilang. Kini ia menemukannya. Mereka berdua tak bertukar hidup, tapi saling melengkapi. Raffi tetap menjadi jurnalis yang membela orang kecil. Arka memilih meninggalkan perusahaan keluarga dan membangun yayasan sosial bersama Raffi. Keduanya bersaudara, bukan karena darah semata, tapi karena takdir yang menyatukan. Pada sebuah sore, di tepi pantai tempat mereka sering berbincang, Arka berkata, "Mungkin dulu kita tertukar, Raff, tapi akhirnya kita tetap dipertemukan. Itu artinya, takdir memang tak pernah salah." Raffi tersenyum. "Ya, kita memang kehilangan, tapi pada akhirnya, kita juga menemukan." Dan di bawah langit senja, dua anak yang pernah tertukar itu kini berjalan berdampingan. Bukan lagi sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara yang tak terpisahkan. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.